Selamat datang teman-teman semua di Pelita Parenting Talk with Ruanita bersama saya Stefani Iriana Pasaribu. Kali ini Pelita mempunyai format baru, yaitu tidak lagi monolog seperti sebelumnya, tapi kita ada bintang tamu antara 1 sampai 2 orang biasanya, dan jadi formatnya lebih kepada dialog atau ngobrol-ngobrol santai. Nah, kali ini saya bersama dengan Mbak Sekar yang akan berdiskusi tentang single mother. Oke, Mbak Sekar mungkin, bisa menceritakan sedikit tentang, profil Mbak Sekar atau latar belakang, pribadi Mbak Sekar? Silakan, Mbak. Ya, sebelumnya terima kasih atas undangannya ya. Senang bisa kenal dengan teman baru di sini. Oke, jadi aku ya namanya udah disebut tadi Sekar, asli atau asalnya dari Jawa Timur, dari Kota Malang, Mhm. dan sekarang domisili di Kota Zurich, also di Kanton Zurich, Kota di Tikon di Swiss. Dan di sini aku sudah hampir 10 tahun. Tahun ini tahun ke-10 tinggal di Swiss. Jadi sejak tahun 2013 Oktober aku pindah ke sini. Sekarang kesibukanku dari kerjaan, aku kerja di satu company financial yang berada di bidang financial information, providing data finansial itu sebagai team lead dari satu tim. Dan ya sejak hampir 6 tahun di perusahaan ini. Ya, dan aku di sini juga tinggalnya dengan anakku Eh? umurnya 3,5 tahun. Dan ya saat ini statusnya sih ini ya single lagi. Jadi Oh, datang ke lagi sini single. Nggak apa-apa, Mbak Sekar kan juga single mother. Anak saya umurnya 8 tahun, tuh tadi baru teriak-teriak, "Denger kan, mama?" Iya Gitu. deh. So that's okay. Oke, kegiatan sehari-hari apa Mbak Sekar kalau boleh tahu? Biasanya sih kerja, aku kerja 80%. Jadi, kalau di Indonesia mungkin agak ini ya, agak kurang ini ya kalau kerja kan biasanya 100% ya. Kalau di sini tapi bisa kalau misalnya punya anak, itu kerjanya diturunin jadi cuman, 80%, 60% tergantung apa kesepakatannya. Dan aku sekarang dulu 100% kerja, sekarang 80% kerja. Jadi kesehariannya ya kerja di kantor 4 hari seminggu seperti biasa, sehari sama si kecil ngurus, terus weekend ya biasa kalau si kecil sama aku ya kita main bareng gitu aja sih, ketemu teman-teman. Oke, the same here. Iya. Oke. Oke, Mbak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang menurut saya itu, penting ya, bagi teman-teman yang lain juga, bagi ibu-ibu yang lain ataupun perempuan yang lain untuk belajar. Jadi konteksnya ini kita ingin belajar dari Mbak Sekar, pengalaman hidupnya sebagai single mother. Saya juga sebagai single mother, jadi, levelnya nggak hanya kognisi tapi juga pengalaman eksperiensial. Oke. Pertanyaan pertama ya, Mbak, ya, bisakah Mbak Sekar, menjelaskan, bagaimana Mbak Sekar, bisa sampai menjadi single mother? Tidak perlu semuanya diceritakan, kalau ada hal-hal yang bersifat sangat pribadi, Mbak Sekar boleh tidak menceritakan atau men-share kepada kita, share-lah informasi atau pengalaman-pengalaman penting yang menurut Mbak Sekar itu, perlu diketahui oleh teman-teman atau sahabat wanita. Silakan, Mbak. Oke. Jadi, aku mulai dari awal kali ya, dari aku pindah ke Swiss karena aku nikah sama orang Swiss. Mhm. Tahun 2013 aku pindah ke sini, terus anakku lahir tahun 2020 Januari, itu waktu corona
ini ya, Mhm, lagi, awalnya corona mulai, ya, terus, dan mungkin yang udah punya anak juga tahu ya, apa, sebelum punya anak kayak, oh ya lebih bebas gitu kan, mau jalan apa, kalau udah ada anak itu kayak game changer banget gitu buat mhm, di hidup kita kan. Yang betul, tadinya kita bisa bebas mau ngapain, fokusnya harus sekarang kayak prioritas lebih, ke anak nomor satu. betul, Terus, setidaknya dari aku ya, dari apa, mhm, eee, ya dari iniku, apa, pendapatku, mhm, opiniku gitu. Terus, jadi waktu anak lahir, yang tadinya bebas kayak mhm, lebih ya bisa ngapa-ngapain lah gitu, mhm, sejak ada anak jadi lebih terbatas kan kegiatannya. Terus aku sebenarnya, anak lahir 8 minggu itu pulang, anak umur 8 minggu aku pulang ke Indonesia dan stay di mmm, sana sampai umur 8 bulan. Jadi, untung masih bisa di-support sama orang tua lah di sana, kalau di sini tua ya sendiri kan berarti, juga susah ya, ya, nggak bisa panggil kayak, ya "Ibu di tolong," Indonesia gitu ya, kan ada gampang ya. neni, ada mama, orang tua, kakek, nenek ya kan? Bener. Kalau di sini kan susah, terus, ya udah jadi waktu di Indonesia itu, aku, Meni sama keluarga, sama anak, terus waktu itu mantan suami dia kayak jalan traveling gitu. Terus, aku balik, ke Swiss, sendiri bareng anak, waktu itu mantan juga masih traveling, terus pas, dia balik lagi ke Swiss kayak, apa sih, udah beda visi gitu loh, jadi nggak bisa nggak Bareng bisa lagi, nggak bisa disatuin lagi, nggak satu visi lagi lah gitu ya intinya. Terus, kita juga coba untuk kayak consult ke, kan ada kayak couple, terapis gitu, udah konseling gitu ya, nggak berhasil. Terus ya udah akhirnya kita, daripada aku nggak happy, anak entar juga jatuhnya ke anak nggak happy kan, terus ya, ya udah mending kayaknya, lebih baik pisah aja deh gitu. Dan, ya emang lebih sekarang lebih nyaman sih, apa, dengan co-parenting, seperti ini gitu. Jadi itu sih ceritanya, kurang oke, lebih. thank you Mbak. Nah, Mhm, bagaimana perasaan, Mbak Sekar, menjadi seorang single mother ya, single parent gitu? mhm mhm. Ya tadinya kayak nggak kebayang sama sekali sebenarnya waktu nikah itu bakalan kayak cerai, nggak ada sama sekali di kamusku. Of course, pasti. Jadi beneran nggak kebayang kan. Ya, Tapi, ya ada untungnya sejak dari kecil gitu, dari, ibuku itu udah kayak, mesti bilang, jadi meskipun kamu wanita gitu ya, nanti biarpun kamu udah nikah, jangan sampai nggak kerja gitu. Maksudnya, mmm, ya kalau ada apa-apa ya, kalau orang orang kita kan bilangnya, aduh apa, naudzubillah min dzalik ya, kalau ada apa-apa balik masih betul. bisa survive lah kalau ada Ya, kerjaan sendiri, nggak tergantung sama suami gitu. Dan sak mungkin karena ajaran dari tua ya, orang tua dari kecil seperti itu, ya jadi sejak lulus dari, kuliah itu aku udah mulai kerja, di bank di Indonesia, lulus kuliah, terus, setelah nikah pun, pindah ke sini aku juga kayak bener-bener usaha buat dapat kerjaan. Jadi 3 bulan sampai sini itu juga harus belajar bahasanya juga kan, bahasanya. bahasa, lokal, mhm. Jadi, 3 bulan di sini alhamdulillah dapat kerjaan, yang waktu itu kayak apa aja deh yang, ini, jadi Iyalah, waktu itu kerjaan yang posisinya kayak intern gitu loh, kayak iya, traineeship gitu aku ambil aja gitu. Jadi biar bisa masuk ke dunia kerjanya lah gitu. betul. Terus, setelah itu kayak aku, decided buat, oke aku mau lanjutin S2. Jadi S2 juga aku lanjut di sini biar karena lebih gampang kalau dengan ijazah di sini ya dibanding, Ya, apa, ijazah dari bisa Indonesia keluar, mereka iya betul, kurang mesti disamain nggak ya. Ya, betul. nggak nggak di-recognize gitu sih. Terus, Nah, ya udah lulus, dan sejak lulus dari, S2 dan waktu kuliah pun S2 di sini aku kerja part-time. Jadi kuliahnya 50%, kerjanya juga 50% waktu itu. Jadi juga kayak nggak apa, nonstop gitu loh, nggak berhenti kerja juga sih. Terus, oke, dan alhamdulillah sejak lulus kuliah lebih gampang gitu gampang dapat di kerja. Kalau heeh, boleh tahu di di Swiss-nya tuh bahasanya bahasa yang Jerman atau Prancis sih? yang aku di Jermannya.
Oh, Jerman ya. Mhm, Oke. Jermannya situ. Nah, berdasarkan pengalaman Mbak Sekar selama ini, apa yang menjadi significant challenges ya, Mhm. sebagai single mother gitu dan, apa yang Mbak Sekar lakukan untuk mengatasi challenges tersebut dan bagaimana hasilnya gitu? Mhm mhm. Yang, utama sih, ngurus anak sendiri, Mhm. terus habis itu juggling sama kerjaan. Waktu ya, time management ya berarti? Bener, heeh, itu. The Jadi same. bener-bener time management-nya harus bener-bener bagus deh. Jadi, Ya, kalau anakku kan ke daycare 3 hari seminggu. Jadi iya, sehari sama aku, sehari sama neneknya di sini atau enggak sama papinya. Terus, ya kan kalau sendiri aku juga kan nggak di-support lagi sama mantan suami ya. Jadi, mhm, kayak expense biaya-biaya juga aku harus, manage sendirilah. Jadi dari income yang aku dapat harus mhm, bisa manage biaya-biaya. Jadi itu sih yang aku bilang, kayak challenges-nya di apa, di sini sebagai single mother. single parent gitu. Mhm. Oh sama ya situasinya? The same. The same Mbak Tapi Sekar. dimanapun ya. Ya jadi memang, apa ya, bagaimana me-manage, working and life balance, right? Iya Eee, benar. konteks time management gitu dan juga, ya itu tadi financial, betul. Terutama Mhm. ketika, mantan atau ex husband-nya tidak memberikan support yang, cukup signifikan, ya kan? Memang Benar benar. berjuang gitu, berjuang untuk, secara ekonomi dan juga secara, apa ya, time management Benar gitu. benar, time management, financial management itu sih yang, Iya, apa. betul. Apalagi Mbak, yang kira-kira menjadi challenge ada nggak misalnya challenge-nya kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia kan ada Mhm stigma-stigma tertentu ya terkait dengan, mhm being a widow gitu kan, being janda mhm gitu. Apakah itu juga Mbak alami di sana gitu atau, kalau saya tuh cuek gitu ya, kalau saya mhm. di sini, cukup yang termasuk cuek gitu, orang mau ngomong apa nggak saya gubris gitu. Tapi tetap saja kan pandangan orang tentang janda itu tidak 100% positif ya. Mhm mhm. Apalagi terkait dengan relasi dengan, teman laki-laki, misalnya kita punya teman laki-laki udah dianggap kayak apa gitu, padahal sebenarnya ya temen doang, emang bener temen gitu. Ada nggak stigma-stigma yang juga berlaku di situ gitu ya, Mhm. yang Untungnya negatif? sih di sini, mungkin karena culture-nya kayak lebih individualis Mhm, gitu ya, jadinya kayak selama apa sih, kayak cuman kenal sebatas kenal aja, bukan kayak temen deket gitu, mereka nggak bakalan, kayak gossiping kenalin or, ininya, eee, kayak kayak kepo gitu ya, nggak ya? kayak kepo gitu, kayak kepo gitu mereka nggak terlalu sih, yang penting kita kayak baik aja sama mereka. Jadi, kadang kadang mereka nanya, "Loh mana suaminya?" "Oh enggak, aku sendiri," gitu. Mereka cuman, "Oh oh iya, nggak apa, cuman gitu doang," kayak, "Oh nggak berat ngurus sendiri?" "Ya nggak apa-apa sih," gitu. Jadi kayak mereka bener-bener kayak nggak mau ikut campur terlalu banyak gitu. Untungnya sih kalau di sini ya dibanding Iya. kalau Indonesia mungkin beda ya. Ya Dan makanya, aku jadinya nggak ini juga. tapi keluarga, sudah tahu semua kan, Iya, kalau keluarga, situasi ini gitu. Karena, mhm, kalau di Indonesia kan memang saya nggak tahu di negara lainnya, tapi di Indonesia kan memang, eee, s bercerai itu kan bukan sesuatu yang, dianggap cukup positif ya gitu. Jadi mhm mhm, kalau dalam konteks saya misalnya saya cerita, ini baru kejadian, berapa minggu yang lalu gitu ketika ada, paman saya meninggal gitu kan, tentu saja ada saudara-saudara gitu kan, orang Batak gitu. mhm. Dan tidak semua orang tahu situasi, kehidupan personal saya gitu kan. Jadi ketika ditanya, "Mana suaminya?" Gitu. Bingung kan ya mau jawab apa gitu, mau jawab jujur, boleh, maunya sih jawab jujur gitu, nggak ada Iya yang bener. ditutupin, tapi nanti jadi panjang kan, "Kenapa?" Gitu. Iya. Bingung kan gitu, nanti aduh, akhirnya ya bingung jadi jawabnya apa gitu. Tapi kalau dijawab nggak jujur, nggak enak juga gitu, Ya memang jadi sudah nggak enak juga bercerai ya gitu kita. kan. Ya jadi ya itulah itu.
kalau di sini ya konteksnya Iya, sulit mhm, gitu. Jadi makanya tadi saya tanya sama Mbak. mhm, Nah, kalau financial apakah ada support dari, pemerintah gitu, social support gitu? Kalau di Belanda kan ada ya, mhm, terutama mereka yang, single mother tuh pasti ada gitu dan anak juga mhm, pasti, dapat support gitu secara financial. Kalau di mhm. sana ada nggak, Mbak? Mmm, kalau di sini kita dapat sih aku tiap bulannya dari, apa, itu kayaknya dari pemerintah ya, cuman masuk ke gaji dari company ya, dan Oke. tergantung kayak kanton, kanton itu kayak provinsi gitu kan di sini. Jadi mungkin tiap kanton bisa beda-beda berapa per bulannya, Mhm. terus karena aku yang pegang hak asuh, anak juga jadi aku yang dapat, apa, kayak Semua financial social support. support-nya ya? Iya. Terus, dan mantan suami juga ya kayak support-nya ya kayak dia bilang sih 50-50 gitu, apa, biaya buat anak gitu. Mhm. Jadinya ya bener-bener buat anak aja gitu. Soalnya kalau di sini, kayak dulu tuh biasanya meskipun udah pisah gitu, udah cerai gitu, kadang itu masih kayak di alimony ya namanya ya Alimony, istilahnya kalau betul betul itu kan jadi kayak masih ngasih buat betul. mantan istrinya selama mantan istrinya itu nggak nikah lagi gitu. Mhm. Tapi, ada berapa tahun yang lalu itu kayak hukumnya ada di apa, Berubah. dirubahlah heeh, jadinya mantan suami nggak perlu lagi untuk support selama, mantan istrinya bisa, kayak Sendiri. bisa mandiri gitu. Jadi punya kerjaan sendiri, terus, ya udah jadi nggak perlu support banyak gitu. Tapi Dan tetap ya ada kayak support meskipun tidak tidak sebanyak yang sebelum iya ya, policy bener. sebelumnya begitu kan ya? Jadi kayak biaya kayak daycare, terus Ya, kayak biaya-biaya yang apa sih, ekstra extraordinary gitu, gitulah. extraordinary. Itu. Kalau sekolah bayar nggak di sana buat anak? Untungnya enggak. Enggak ya? Jadi udah masuk TK sampai SMA lah kalau, SMA betul. banding-banding. Kayak di Belanda TK sampai SMA, free sebenarnya. Daycare masih bayar ya, tapi Kalau di kalau Indonesia no 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 no. That's one of the iya, struggle. Iya, kalau udah ya naik itu kelas ibunya orang tuanya langsung, ini kelimpungan apalagi kalau anaknya lebih dari satu. Oke deh. nah itu dia. Karena kan mau Makanya dan sekolah yang bagus iya pasti, bener, biayanya mahal ya biasanya biayanya kan, mahal kalau di Indonesia begitu. kalau di sini untungnya enggak dan standar tiap sekolah di sini tuh sama gitu mereka. Jadi sistemnya di sini zonasi, Ya. jadi entar kita dapat surat, jadi anaknya entar masuk sekolah mana, TK mana, SD mana, SMP mana, sampai SMA entar dikasih. Kecuali kalau mau dimasukin ke private school itu baru, terserah orang tuanya. Oke. Nah, bagaimana Mbak mengatasi tantangan approaching ya? Maksudnya mungkin lebih ke attitude, kalau tadi kan teknik ya, Mhm, ada yang mhm, bantu, ada mungkin mertua yang bantu gitu kan, mhm, ada daycare. Nah ini bagaimana, mindset gitu ya, Mbak dalam, deal with those difficulties or challenges as a single mother mhm, gitu? mhm. Aku selalu coba untuk be positif gitu. Jadi untungnya sejak dulu juga, eee, aku orang yang kalau ngelihat ke depan itu kayak lebih ke optimistic side-nya bukan ke pessimistic side-nya ya. Jadi, apapun situasi aku, apapun kayak kondisi aku itu kayak aku kayak keep my positive, mindset gitu. Jadi itu nomor satu, terus yang kedua, karena kita sendiri di sini ya, nggak ada keluarga, adanya temen atau enggak, keluarga dari mantan suami, Betul. get support from them kalau kalau bisa. Jadi get support I from see. families kalau bisa, friends, atau kalau misalnya kayak ada institusi yang kayak ngebantu kayak single parents misalnya butuh Ya. apa sesuatu itu juga kalau bisa ya, datang ke mereka, kalau ada problem apa, kasih tahu. Mereka biasanya juga ada solusi untuk kita yang ada problem, dengan ya keadaan sebagai single Mhm. parent. Itu sih yang approach yang aku, ini dan untungnya aku di sini juga ada banyak teman jadinya Jadi ada nggak social sendiri banget support-nya gitu. ya. Iya, dan nenek, kakek dari yang apa, keluarga, mantan suami juga, bantuin juga. Jadinya Masih baik berarti hubungannya ya? masih masih sama mereka masih baik. Oke. That's one of the thing that, agak sulit ya ketika berpisah itu kan kadang-kadang, eee, me me-maintain kedekatan tapi juga ada jarak itu kan agak
agak Iya sulit ya. ya menyeimbangkan gitu. Tapi mungkin di sana orangnya jadi lebih modern, lebih dewasa gitu kan. Jadi Dewasa kayak dulu iya mature kayak betul, betul. mhm. Dan kadang aku juga ke rumah neneknya sini, ya udah aku datang aja sama, anakku, terus entar kita juga mau planning liburan bareng, cuma sama neneknya, sama aku sama anak, jadi Kalau di Indonesia kayak gitu dianggap, "Oh, lo mau balikan ya?" Gitu. Gubrak gitu, padahal kan iya. buat anak Iya, tua ya, ya dulu aku juga begitu bagus kan, gitu tahun loh. lalu liburan ke Bali sama bapaknya, as a family, orang pasti mengira, "Oh, this is a normal family," gitu. Tapi orang jadi bertanya, "Emang lo mau balikan?" "Enggak, nggak mau balikan." Tapi gimana, masa mau berantem demi anak ya Iya, kan, mesti iya itu, mature gitu, mesti betul betul. Kita ya kadang mungkin waktu break up-nya sakit ya, pasti ya, nggak mungkin mereka nggak ada yang apa, happy ya. Cuman ya kalau di depan anak paling nggak jangan ditunjukin gitu. Terus aku juga nggak ngelarang sama sekali buat ketemu sama, betul. bapaknya. Soalnya aku ngerasa kalau anak itu perlu apa, hubungan, emotional relationship sama kedua orang tua. Jadi bukan cuma satu pihak, aja. Jadi buat sama kedua orang tuanya buat pertumbuhan dia nantinya gitu. Itu juga setahuku berdasarkan research juga sih aku baca-baca, dulu juga bagusnya seperti itu. Jadi ya Ya co-parenting ya, konsep co-parenting. bener bener, ya bener. Kalau dari anak sendiri ada nggak challenge misalnya anaknya berarti tahu ya, sudah tahu situasinya atau merasa? Mungkin ya dia masih terlalu kecil ya, jadi kalau aku Ya, tanya mungkin dia masih 3,5 merasa. tahun. Mungkin mungkin dia belum ngerti situasi, cuman, karena dari kecil juga kebanyakan sama aku, jadi dia sekarang juga tahu kayak, ini rumah mami, itu rumah papi, itu rumah nenek, terus, ya dia ngerti situasinya, cuman situasi kayak mungkin nggak ngerti banget, apa apa, kenapa mami papi nggak Konsepnya, bareng gitu, ya heeh. betul. Cuman cuman dia 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 happy-happy aja sih sekarang. Ya karena nggak terlalu jauh perbandingannya, ya kan? Bener. Dan mungkin karena masih kecil jadi Nah, beda mungkin kalau udah agak gede, terus yang kayak, berapa tahun bareng gitu, terus ya, tiba-tiba mami papinya, apa, pisah gitu kan mungkin agak, susah ya. Tapi dia emang dari kecil kayak, ya biasa sih jadi ya, 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 oke, ini that's rumah that's papi, ini rumah mami, ya jadinya. that's a good thing. Nah, kalau di sana kan memang tidak ada sosial stigma negatif berarti tadi ya, sebagai Enggak single enggak ada. parents. Oke. Menurut Mbak sendiri, apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak dari single mother ini untuk thrive ya, thrive and develop Mhm properly gitu, growth mhm and develop in a healthy ways gitu. mhm Apa mhm yang paling mereka perlukan gitu? mhm. Kalau menurut aku yang paling penting itu, bagaimana mereka dibesarkan ya, bukan Mhm, bukan dari kayak background kayak di mana mereka, hidup, maksudnya bukan karena mereka anak dari single kayak orang tuanya berpisah, kan, itu ya, itu nggak menentukan entar mereka seperti apa gitu, tapi bagaimana kedua orang tuanya membesarkan, anak atau anak-anak mereka gitu. Jadi mhm, meskipun mereka hidup di 2 lokasi yang berbeda gitu kan ya, mhm, tapi selama bisa kayak masih align bareng kayak, oke, keputusan yang penting buat anak mungkin bisa bareng-bareng mhm, didiskusiin, terus, sepakat gimana apa ngebesarin anak biarpun kayak tinggalnya terpisah gitu. ya, Kayak itu sih, jadi kalau menurut aku yang what matters most itu how the children are raised. Jadi bukan background karena situasi situasi, mereka tinggal, ya, karena orang tua kita apa-apa itu enggak gitu. Jadi yang paling penting itu sih cara membesarkan anaknya gimana, dengan apa, ya positive betul. parenting gitu, terus, selalu kayak ngasih waktu buat mereka dari kecil, bener-bener develop parenting sama hubungan anak sama orang tua gitu Mhm. yang bagus dari kecil. Itu sih yang menurut aku paling paling penting. Saya jadi ingat itu ada film dulu kalau pernah nonton film Mister Doubtfire ya kalau nggak salah. Mhm?
itu siapa bintangnya dia terkenal banget tuh dia sudah meninggal. Jadi film itu juga menceritakan tentang single parent, kedua orang tuanya berpisah, terus di akhir cerita anaknya bertanya gitu kan, yang penting dalam pesan, di akhir itu adalah tidak penting bentuk keluarga seperti apa gitu, mau single parent, mau berdua atau bagaimana kan banyak kan ya. The most important thing that, the children are loved gitu, dicintai. Iya, benar benar. Dicintai oleh Benar. kedua orang tua dan orang-orang yang lain ya, significant others yang lain Mhm. buat it doesn't Betul betul matter banget. gitu. Jadi Mhm. ingat sih, jadi kata-katanya ke Mbak itu bener banget ya, bener banget. Tapi itu bener banget sih itu, menurut aku juga itu penting banget buat anak-anak, buat pertumbuhan anak. Ya, dibandingkan berusaha dipertahankan tapi misalnya banyak konflik, pertengkaran, atau dingin gitu Nah, kan. Karena kan anak mhm, juga melihat ya, nggak rasa itu berantem sih, dulu cuma dingin gitu. Itu kan juga mhm, nggak bagus gitu heeh, menurut saya ya. mhm, bener 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 banget, Ya, dan untuk kondisi kejiwaan anaknya juga nggak bagus kalau seperti itu. betul. Nah, dengan with so much on your plates, Mbak, ya kan banyak sekali yang harus di-handle sebagai single, mother gitu. To certain degree kan, sangat dimengerti kalau misalnya para single mother ini tidak selalu punya waktu gitu ya dan juga tenaga untuk taking care of themselves gitu, atau put Mhm their own needs first gitu. mhm, Apa yang Mbak sudah lakukan atau pernah lakukan untuk apa ya, taking care yourself gitu in this, complicated or busyness situation as a single mom gitu? mhm. Itu penting banget kalau menurut aku buat, Mmm. taking care of yourself Ya, first ya. ya. Jadi, yang aku lakuin tuh biasanya, kalau misalnya anak di daycare kan kalau kerja kan kadang aku juga ada beberapa jam overtime ya, Mhm, dan overtime ini aku bisa kayak compensate buat jadi misalnya hari ini aku kerja lebih, entar mungkin keesokan harinya atau nanti itu kerjanya bisa selesaiin lebih cepat gitu. Itu kadang aku kayak, oke aku mau misalnya mau me time gitu, mhm. misalnya mau apa sih, kayak facial atau Facial, yang simpel-simpel aja sih, salon gitu ya? nyalon, Salon ya? Pijet-pijet yang bisa nggak? simpel-simpel gitu aja. Mahal ya kalau pijet? Jadi Massage? mahal sih. Ya Ya. kalau dibandingin dengan Indonesia agak lebih Iya. mahal, tapi ya sesekali kan nggak apa-apa misalnya Iya, olahraga kan, sekali-sekali lah ya, pampering yourself. sebulan sekali, heeh, atau enggak kayak manicure, pedicure yang simpel-simpel aja, yang, kayak aktivitas kayak gitu yang, ya udah nggak butuh waktu lama kan. Terus, Ya. kalau udah selesai pun misalnya sejam, 2 jam, terus ya udah aku dateng jemput anak, atau enggak di sini aku juga ada kayak, babysitter. Jadi dia babysitter udah dari waktu anak, Mhm. balik ke sini, terus kalau aku butuh gitu, waktu buat aku sendiri itu aku panggil gitu, orang Indonesia juga sih, minta tolong. Terus, ya udah, berapa jam gitu misalnya aku mau belanja apa gitu kan kadang repot ya sama anak kecil. Mhm, of course, Betul. pasti lebih cepet, nggak pakai mikir kalau Iya, belanja sama anak seumur bener. hidup. Kadang kelupaan kalau kelupaan dibeli kan. Terus Heeh, ya udah, heeh. kadang-kadang pokoknya aku sempetin kayak nyediain waktu misalnya, nggak seminggu sekali sih, kayak ya 2 minggu sekali lah atau enggak weekend kadang kan dia sama papinya atau sama Makanya. neneknya gitu, aku bisa minta tolong juga, "Bisa nggak jagain?" Gitu. Jadi, sebisa mungkin aku cari waktu buat aku sendiri, terus kalau anak udah tidur atau masih tidur kan aku juga bisa kayak, kalau di rumah mungkin nonton gitu ya, nonton, drama atau nonton Netflix kalau sekarang. Nah, kayak gitu sih, yang simpel-simpel aja, yang penting akunya masih happy, bisa rileks, yang nggak usah yang grand banget gitu, enggak sih. Ya, nggak perlu yang terlalu banyak waktu juga, tapi paling nggak ada ya Mhm, berapa jam gitu dalam iya seminggu bener gitu. bener You have your own time gitu ya, menikmati bener, apa yang, Mbak suka, aktivitas-aktivitas mhm, yang Mbak, bener, sama gym enjoy juga bisa untuk ya, gitu, tanpa harus memikirkan, "Oh ternyata saya mesti ngurus anak," gitu kan. bener. Bukannya nggak sayang sama anak, cuma kadang-kadang ya you Butuh need ya your own butuh time, right, gitu. Entah cuma baca banget kita buku, butuh, di iya, pinggir pantai, ngopi, gitu. Kayak mhm, kemarin bener saya banget, Saya pernah waktu itu, ya berapa hari sih ke Bali, anak saya tinggal di sini sama neneknya, ada neninya, ya berapa hari ke Bali ya
just me and then seeing my friends there gitu berapa hari. Mhm, It's mhm. really relieving ya. Iya Maksudnya bener balik-balik tuh fresh gitu. bener, butuh gitu. Kayak ya kayak misalnya kita jenuh dengan kerjaan gitu kan, kita butuh liburan, ya sama kayak gitu sih. Karena kita butuh, refreshing juga gitu sih. Ya, oke, last question, Mbak. Based on your personal experiences ya, berdasarkan pengalaman hidup Mbak ini, ada saran-saran yang mungkin bisa diberikan kepada para single mother yang lain yang ada di Mmm, sana, di luar sana, mhm, gimana Mbak? ya ada sih yang tadi barusan kita obrolin jadi make sure, you have time for yourself, like me time for yourself itu penting sih karena kalau kita capek, kayak kita kalau capek itu kan kecenderungannya pikirannya lebih negatif ya. Kayak, Ya, "Aduh aduh udah thinking kayak, aduh kalau anak sekarang bilang. berat sekali hidup ini," kayak gitu kan. Jadi make sure, you are happy gitu. Jadi, dan biasanya buat bikin kita happy itu penting punya waktu untuk diri sendiri. Entah mau ngopi-ngopi, mau ya itu tadi, mau apa, nge-gym atau mau, ke salon nyalon atau ketemu temen-temen, nggak usah sering-sering tapi penting nyediain waktu buat, diri sendiri. Jadi focus on yourself as well, karena aku percaya itu kalau if you are happy, it will be good as well for your children. Jadi Betul. kayak ya itu kayak apa sih, nular gitu loh. Jadi kalau mamanya kayak stres gitu kan anaknya juga akan ngerasa kan ya gitu. Kita pasti Jadi ngerasa ya, iya for itu sure dia. akan Jadi kalau ngerasain. bener, jadi kalau maminya positif, anaknya juga pasti kebagian itu ininya, apa, energi positifnya dan itu bagus untuk perkembangannya itu sih. Betul. Mmm, bener. Jadi looking after yourself first, it's good for you and for your children, gitu. Ya, karena memang ada beberapa budaya, Kak, terutama budaya di Indonesia, Kak, sepertinya itu jadi kesannya selfish ya, kalau misalnya, "Ih, ibu nih gimana sih udah orang tuanya tinggal satu, malah pergi hangout sama temennya," gitu kan. Padahal sebenarnya dia nggak mikir, ibunya juga perlu refresh kali ya gitu, Iya, mau apa, sehari-hari health nggak tahu sehari-hari mentally kayak gitu. gimana ya. Iya gitu, nggak apa-apa juga sih ke kafe sama teman-teman sebentar, sejam, 2 jam gitu, why not gitu. Tapi kan Iya, ada beberapa culture gitu atau mungkin, religion yang yang nggak gitu juga, lo kan mesti ngurus anak gitu. Tapi ya, totally agree with you, Mbak. Self-care ya, self-care is very iya important. bener self care, penting penting banget. Oke, ada lagi yang mau ingin Mbak sampaikan di luar pertanyaan saya terkait, single mom atau mungkin pengalaman apa yang bisa di-share? Atau pelajaran hidup apa sebagai single mother yang bisa di-share, ke teman-teman? Mungkin co-parenting ya, jadi, penting banget buat anak, eee, kayak maintain good relationship sama, mantan, jadi meskipun udah pisah, mungkin pisahnya juga pahit, ada pengalaman pahitnya, tapi penting untuk maintain good relationship karena gimana pun juga pernah bareng, bahagia bareng, terus juga punya anak, anak bareng gitu, anak kita gitu. Jadi, penting gitu buat maintain good relationship, jadi anaknya juga happy kayak, "Oh orang tua aku meskipun pisah nggak ini nih, nggak ada konflik," gitu dan, ke anaknya dapat pertumbuhannya, bagus juga, itu sih yang salah satu message ya Oke. aku sampaikan. Oke, thank you so much, Mbak Sekar untuk berbagi pengalaman hidupnya yang sangat apa ya, menurut saya menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi para sahabat Ruwanita dan juga bagi saya. I wish you all the best in your life Sam bersama dengan anaknya dan, semoga Tuhan memberkati perjalanan hidup ke depan bersama dengan anak. Thank you Mbak Sekar. terima kasih atas kesempatannya Mbak Stephanie.